Halo guys, kali ini kita akan mereview new agent dari Valorant yang akan segera rilis tanggal 27 Oktober nanti, dan juga sekaligus map Icebox terbaru yang juga akan rilis pada tanggal yang sama. Jadi sebelum dirilis, beberapa gamer telah diundang oleh Riot untuk mencoba agent dan map baru ini sebelum dirilis. Nah, pasti kalian pada penasaran apa skill-skill yang dimiliki oleh agent Sky ini dan sedikit gambaran dari map Icebox ini. Pertama-tama kita akan lihat skill Guiding Light milik Sky. Ini adalah skill flash yang menggunakan burung. Flash ini tidak seperti flash milik Phoenix, malah lebih menarik lagi karena flash ini dapat kita kontrol, seperti halnya mengkontrol asapnya Jet. Kita juga bisa mengkontrol arah burung ini dengan menahan tombol E. Bila kita tidak menekan tombol E lagi, maka burungnya hanya akan terbang tanpa melakukan apapun. Flash ini juga dapat membutakan timmu sendiri, jadi hati-hati dalam menggunakannya. Harga skill ini hanyalah 100, di mana setiap round kita akan mendapatkan satu slot skill gratis, sama seperti asap milik Brimstone. Kita memiliki 3 slot tersedia untuk menggunakan skill Guiding Light ini. Musuh dapat menghancurkan burung ini dengan menembak burung tersebut. Kita memiliki 3 slot tersedia untuk menggunakan skill Guiding Light ini. Musuh dapat menghancurkan burung ini dengan menembak burung tersebut. Kunci dari menggunakan skill burung ini ada pada suaranya. Kita akan memperhatikan suara burung tersebut melakukan flashing ketika berhasil dan tidak berhasil. Ini adalah suara burung ketika tidak berhasil mengenai musuh. Dan ini adalah suara burung ketika flashmu berhasil seperti suara elang yang berteriak. Ini sangatlah bermanfaat. Kita bisa mendapatkan informasi bila kita berhasil membutakan orang atau tidak. Tidak hanya itu, kita juga bisa langsung maju dan membunuh musuh yang telah dibutakan. Tapi juga kita dapat menjadi intel dengan menggunakan burung ini. Bayangkan seperti Breach melakukan flash pada B-Long dan Mid dan mendapatkan suara flash yang berhasil. Kita bisa mendapat informasi yang sangat berguna. Kita akan coba apakah skill ini dapat di-deny oleh skill-skill dari agent yang lainnya. Ternyata burung ini tidak dapat di-stun. Molly tidak berefek padanya. Burung ini tidak dapat di-recon juga oleh Cypher. Dan dia juga tidak terjebak oleh tripwire milik Cypher. Namun beberapa skill dapat menghancurkan burung ini. Seperti Blast Pack milik Raze dan Shock Bolt. Tetapi anehnya beberapa ulti tidak bisa menghancurkannya seperti ulti Brimstone dan juga tidak dengan ulti Raze. Roketnya hanya akan menembus burung ini. Efek flash tidak akan berfungsi di asap, sama halnya seperti flash Phoenix dan lainnya. Namun burung ini juga tidak tertrigger oleh Cyber Cage milik Cypher. Tunggu skill yang sangat bermanfaat bila digunakan untuk rush secara agresif. Skill yang kedua adalah Trailblazer. Ini adalah view ketika kita menggunakan mode ini. Ini seperti menggunakan skill drone dan waktu penggunaannya hanya 6 detik. Tapi skill ini juga bisa menyerang dengan mengklik kanan dan serigala ini akan menyerang target. Target akan menerima damage sebesar 30, itu tidaklah buruk karena tidak hanya damage tapi juga memberikan efek stun pada target sama seperti skill Stone Bridge selama 5 detik, tentu saja juga ikut mengurangi fire rate. Seperti Stone Bridge, serigala ini bisa dihancurkan cukup mudah karena darahnya tidak banyak. Serigala ini bisa di-stun oleh Breach ataupun skill Trailblazer milik Sky musuh. Juga bisa dihancurkan dengan berbagai skill yang memberikan damage, termasuk ulti. Serigala ini bisa di-recon oleh kamera Cypher dan juga dapat terjebak oleh tripwire. Kurang lebih sama seperti drone milik Sova dan Raze. Tapi menariknya, serigala ini tidak terdeteksi oleh bot dan skill-skill milik Killjoy. Alarm bot dan turret tidak akan mendeteksi Trailblazermu, sama halnya dengan bom bot milik Raze. Tidak akan mendeteksi Trailblazermu. Dan hanya lewat saja. Ketika masuk smoke, tidak ada yang berbeda. Namun, dia akan men-trigger Cyber Cage milik Cypher. Jadi akan bunyi ketika serigala ini lewat dari cage. Serigala ini juga bisa di-flash secara visual normal dan bisa juga di-slow oleh Sage dan tidak memberi damage apa-apa pada dinding Sage. Sekarang kita coba, apakah serigala ini akan di-lockdown oleh ulti milik Killjoy? Dan ternyata tidak. Kita bisa gunakan Trailblazer ini saat ulti Killjoy digunakan untuk mencari keberadaan musuh dengan leluasa. Dan juga, ulti Cypher tidak akan mendeteksi posisi dari serigala ini. Skill selanjutnya yang luar biasa adalah
Regrow. Tidak banyak yang bisa dijelaskan dari skill ini, tapi yang jelas adalah skill ini memberikan heal area pada timmu sendiri. Ketika menggunakan heal area, tentu timmu harus berada dalam jangkauan skillmu. Dan gilanya, heal ini sangatlah cepat. Kamu bisa lihat jumlah heal yang meningkat begitu cepat. Tapi bila saat di heal dan teammate-mu tertembak, maka heal pada teammate-mu sendiri juga akan berhenti sama seperti heal-nya Sage. Dan yang terakhir adalah ulti milik Skye adalah Seekers. Ulti ini bisa berpencar menjadi 3 untuk mendeteksi dan mengejar target seberapa jauh pun itu. Dan memberi efek near sight, mirip seperti blindingnya Omen. Ketika musuh tinggal 1 atau 2, dan kamu menggunakan ulti Seeker ini, orb Seeker yang akan keluar hanyalah 1 atau 2 juga, sesuai dengan jumlah musuhmu. Kamu tidak akan keluar 3 orb Seeker, karena yang satu tidak memiliki target untuk dikejar. Efek blinding ini juga tidak akan menurunkan fire rate atau movement pada musuh. Dan efek ini berlangsung selama 4 detik. Seeker akan mengejar kamu apapun yang terjadi, dan dengan cara apapun. Dia tidak dapat di-blind, dia bisa memanjat dinding, namun tidak bisa dihancurkan bila tidak ditembak. Ketika kamu dikejar Seekers, kamu dapat indikasi tanda kuning ini untuk tahu dari mana arah datangnya Seekers ini. Tidak hanya berguna untuk war, tapi juga mencari tahu posisi-posisi musuh ketika mau mengambil side musuh. Seeker dapat ditembak, namun tidak dapat di-stun, di-slow, ataupun di-recon. Bahkan kamera sniper tidak bisa melihat Seekers, dan hanya ketika Skye mengeluarkan Seekers saja. Berbagai skill tidak bisa menghentikan Seekers ini, seperti ultinya Brimstone. Cyber Cage tidak akan tertrigger oleh Seekers dan hanya tembus saja. Apakah Smoke bisa membingungkan arahnya? Tentu tidak. Apakah Blinding bisa membutakannya? Sama sekali tidak. Apakah dapat di-lockdown oleh ultinya Killjoy? Tentu tidak. Jika kamu Omen dan menggunakan ulti untuk teleport ke tempat lain, Seekers akan tetap mengejarmu. Apakah kamu bisa lari dengan ulti Phoenix dan kembali ke tubuh asli? Tentu tidak. Dia akan langsung berbalik arah mengejar tubuh asli ketika bayangan Phoenix telah hilang. Apakah Sage bisa menslowkan Seekers? Tentu saja tidak. Apakah wall Sage bisa menahannya? Tentu tidak. Dia akan menghancurkan wall Sage. Ini cukup gila. Dan apakah ulti Viper bisa bersembunyi dari Seekers? Jawabannya sekali lagi, tidak bisa. Dia akan mencari targetnya apapun yang terjadi. Dia akan cari jalan apapun kecuali kamu menghancurkannya dengan menembakinya. Jadi sekarang kita sudah tahu bagaimana kuat dan menariknya skill-skill mirip Skye. Sekarang kita akan coba lihat map terbaru Icebox. Pertama kita coba Trailblazer untuk jadi pengintai dahulu. Di sini seseorang telah menggunakan flash di mid. Kita bisa melihat 2 orang di mid. Jadi kita mendapatkan informasi bahwa di mid ada 2 orang. Dan kita tahu mereka berada di sekitar sudut di depan. Jadi kita akan coba menggunakan ulti di dekat sana. Seekers langsung membutakan Raze, dan kita bisa langsung muncul untuk membunuhnya. Next, kita akan coba di side A. Flash ini sangatlah keren, jadi kita bisa terbangkan ke atas untuk flash. Karena tidak ada suara elang, jadi kita tahu di sudut kanan sana tidak ada orang. Jadi kita bisa coba cek di sebelah kiri. Inilah salah satu cara untuk memanfaatkan suara guiding light. Next round, kita coba hal yang sama dengan Trailblazer untuk cek setiap sudut terlebih dahulu. Jadi kita tahu B side clear dan defender mencoba push dari mid. Sedikit beruntung, tidak mati di sini. Saya menggunakan guiding light lagi untuk melihat apakah ada lagi musuh yang datang dari sudut ini. Inilah kenapa skill ini sangat kuat, karena ketika saya flash di lorong yang ada di depan, dan flashnya berhasil membutakan seseorang, jadi kita punya intel yang bagus untuk mendeteksi lokasi musuh. Berikut juga contoh bagaimana skill flash seperti ini bisa jadi bumerang bagi penggunanya. Di sini Skye musuh menggunakan guiding light. Ini bisa menjadi flash yang sangat berguna untuk membunuh musuh. Tapi yang terjadi adalah burung itu lewat begitu saja dan kita aman dari flash. Lalu, Skye musuh akan muncul untuk membunuh musuhnya. Tapi justru jadi sasaran empuk untuk dibunuh karena musuhnya tidak terkena flash. Di sini juga menunjukkan bagaimana bergunanya guiding light kita. Saya akan coba untuk flash di depan pintu ini
untuk memastikan tidak ada orang di sana. Ternyata Jet berhasil membunuh musuh berkat flash dari kita, dan kita dapat satu di sudut ini. Super powerful banget ketika pada situasi 2 versus 1, di mana kita harus defuse spike, kita tidak tahu di mana posisi race musuh. Di sini, Sova hold di sisi kiri. Jadi kita coba flash ke kanan. Jika tidak terdeteksi siapapun, setidaknya kita bisa ke arah kanan dengan aman. Tapi ternyata berhasil mendeteksi musuh di sebelah kanan, kita tahu di mana dia. Di map ini sangat cocok menggunakan guiding light. Sudut ini sangat bagus contohnya untuk menggunakan flash ini. Bila tidak mendeteksi orang, maka area mid ini cukup aman. Tapi mungkin musuh bersembunyi di kotak kuning ini. Jadi kita akan coba flash sekali lagi di sudut box itu. Dan berhasil mendeteksi musuh. Daripada kita maju ke depan, di mana posisi itu sudah diprediksi oleh musuh, lebih baik kita akan lewat samping dan mendapatkan kill yang mudah. Kita bisa lihat skill-skill milik Sky ini seperti hybrid dari Sova dan Breach, tapi tidak sehebat Sova ataupun Breach pada skill spesifiknya. Sky bisa stun dan flash seperti Breach. Dia juga bisa intel seperti Sova, tapi tidak sebagus Breach ataupun Sova itu sendiri. Setelah kita lihat bagaimana kekuatan Sky, pasti kita juga bertanya, apa sih kelemahan dari Sky ini? Menurut Sky Official Launch, Sky adalah agent yang sedikit bergantung pada tim dan harus bekerja sama dengan tim agar bisa efektif digunakan. Dia mungkin bisa solo dengan skill-skill yang ada, tapi akan jauh lebih sulit dan dia juga tidak bisa untuk mengulur waktu atau bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Skill yang dimiliki bisa menjadi attacker yang baik, tapi tidak terlalu baik digunakan untuk sebagai defense. Jadi ketika di-rush oleh musuh, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Sky. Tapi kita akan lihat ke depan bagaimana pro player akan memanfaatkan skill-skill ini dan menjadikan mahakarya. Sejauh ini, healing area kurang terpakai karena digunakan ketika spike sedang dipasang dan kita bisa heal tim saat itu juga. Untuk Icebox, nampaknya map ini cukup bagus. Saya juga suka desainnya dan lain-lainnya. Side A sedikit rumit dengan dataran tinggi dan rendah, dan juga ada tali zip horizontal dan juga vertikal. Mungkin akan banyak orang yang tidak akan suka di area side A, tapi side B dan mid cukup seru untuk dimainkan. Mungkin sebagian orang akan benar-benar suka dengan map ini, dan sebagian lagi benar-benar sangat membenci map ini. Oke, itu saja semua yang bisa kita bahas dan share tentang Sky dan Icebox, map yang terbaru dan juga agent terbaru yang akan segera dirilis oleh Valorant. Pastikan kamu juga mendukung channel ini dengan menekan subscribe, like, and share, dan juga loncengnya. Kedepan kita akan buatkan lagi konten-konten informatif seperti ini, terutama tentang Valorant dan lain-lainnya ya. Dan jangan lupa dukung channel ini, and see you guys.